pemberitaan Danu tentang bangun jam 3 ternyata tidak benar. Ini buktinya. Inilah hasil pemeriksaan ketiga Danu kemarin. Dari pengakuan dan keterlibatannya, Danu akhirnya menjadi saksi kunci kasus pembunuhan. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini dulu agar channel ini makin berkembang. Bila sudah, mari simak videonya. Sampai sekarang memasuki hari ke-79 kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Polisi masih belum berhasil mengungkap pembunuhan itu. Sebanyak 54 saksi telah diperiksa oleh tim penyidik dari kepolisian. Kuasa hukum Danu dari ATS Larvim, Ahmad Taufan Sudirjo, mengatakan Danu mengalami 2 kali pemeriksaan berturut-turut. Dalam pemeriksaan pertama, Kamis 28 Oktober 2021, Danu diperiksa sampai 8 jam dan ada sekitar 17 pertanyaan yang diajukan polisi kepada Danu terkait pembunuhan ibu dan anak di Subang. Serta pemeriksaan kedua hari Jumat 29 Oktober 2021. Pada hari Senin 1 November 2021, Danu kembali memenuhi panggilan penyidik kepolisian sebagai saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang di Mapolres Subang. Pemanggilan Danu di kasus pembunuh Subang merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut dalam jangka waktu yang berdekatan. Danu dipanggil karena adanya perkembangan baru. Setelah beberapa kali dipanggil tim penyidik, akhirnya Danu diduga menjadi saksi kunci dalam kasus Subang setelah pengakuannya dalam penyelidikan sebelumnya. Pada Senin, Danu diperiksa oleh tim penyidik bersama orang tua dengan didampingi 6 pengacara dari ATS Larvim, Jakarta terkait upaya pencari pembunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak. Dalam pemeriksaan kali ini dan sebelumnya, Danu dimintai keterangan penyidik sebanyak kurang lebih sekitar 16-17 pertanyaan terkait kasus pembunuhan itu. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, mengatakan bahwa Danu mulai dimintai keterangan sejak Senin pagi sampai Senin sore. Danu masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Betul dimintai keterangan, kemarin kan hari Kamis, Jumat juga diperiksa. Terus hari ini diperiksa, jadi kalau yang sudah kita dampingi ini sudah ketiga kalinya ya, kata Taufan saat dihubungi wartawan. Ahmad mengaku baru 3 kali mendampingi Danu saat dimintai keterangan. Sebelumnya Danu diperiksa penyidik tanpa pendampingan hukum. Dalam pemeriksaan kemarin banyak fakta-fakta pengakuan baru yang membuat Danu menjadi saksi kunci, seperti menguras bak mandi di tempat kejadian perkara 1 hari setelah kejadian, padahal TKP sudah diberi garis polisi. Meskipun Danu sebelumnya menyampaikan dalam kesaksiannya bahwa sesaat setelah pembunuhan ada sosok terduga polisi yang menyuruhnya masuk ke TKP kasus pembunuhan Subang itu, namun kesaksiannya dibantah oleh pihak kepolisian. Ada tapak tangan dan puntung rokok sekitar TKP. Pada pemeriksaan sebelumnya, para penyidik Polres Subang menemukan beberapa temuan seperti puntung rokok dan ada tapak tangan Danu di sekitar TKP. Dan soal DNA pada rokok, Danu mengaku memang pernah merokok di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia. Selain itu, Danu juga mengaku sempat membantu polisi untuk membuka pintu depan rumah Tuti karena ketika itu polisi kesulitan untuk membuka pintu dari arah luar. Ada sidik jari di dalam mobil. Mengenai sidik jari Danu di mobil tempat pembunuhan, Danu mengaku sempat diajak oleh polisi. Meski tak ada keterangan dari kepolisian bahwa Danu sebagai saksi kunci, namun menurut Taufan, kliennya itu pantas menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kalau terkait saksi kunci kita belum tahu karena kita belum pernah dengar dari penyidik kalau Danu sebagai saksi kunci. Tapi yang menurut kami ya Danu layak dijadikan saksi kunci karena ada beberapa case yang ada Danu di situ, ujarnya. Adapun pertanyaan diajukan salah satunya terkait Danu yang membersihkan bak mandi di lokasi tempat kejadian perkara setelah kejadian pembunuhan itu. Sudah didampingi pertanyaan lebih fokus terkait posisi Danu menguras bak mandi hari kedua. Nguras setelah kejadian hari kedua itu tanggal 19. Kata Taufan. Selain itu, Ahmad Taufan juga mengklarifikasi pernyataan Danu yang mengatakan bahwa kliennya bangun pada pukul 03.00 dini hari untuk membeli nasi goreng dan melihat 2 orang di rumah korban.
maka tim penyidik memanggil orang tua Danu. Tapi kan secara psikologis, walaupun penyidik humanis yang dalam arti baik dan lain-lain, tapi tetap sajalah Danu ketakutan dan lain-lain kan gitu, ujarnya. Kita juga sedang selidiki dari saksi keluarga dan saksi-saksi lain. Pemeriksaan pertama kita tanya ke penyidik, hasilnya bagus, kedua dan lain-lain. Danu malah bisa menceritakan yang jam 3 pagi itu. Nah, kita curiga apakah Danu ada tekanan, kata Ahmad Taufan. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.